Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahliha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Muttaqin yang insya Allah duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi sababiah segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang paling besar di antaranya adalah nikmat diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita berada di tanggal 7 bulan Safar. Tanggal 7 bulan Safar 1414 Hijriah. Karena menyangkut bulan Safar, subuh hari ini kita membahas tentang adab-adab di dalam safar. Adab-adab perjalanan di dalam ajaran agama Islam beserta hukum-hukumnya. Ya. Apa saja adab-adabnya supaya perjalanan kita bernilai ibadah, maka kita harus mengetahui adab-adabnya dan hukum-hukumnya di dalam perjalanan. Karena safar itu, perjalanan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, dan juga bisa menjadi haram. Contoh yang pertama adalah as-safar. Safar bisa menjadi wajib. Safar bisa menjadi wajib. Contohnya adalah safar untuk perjalanan melaksanakan ibadah haji. Maka safarnya ini hukumnya menjadi wajib. Karena tidak ada kita sampai di Mekah untuk kecuali kita berada di dalam perjalanan. Yang kedua misalnya adalah perjalanan safar kita mendapat telepon, mendapat pemberitahuan bahwa salah satu di antara kedua orang tua kita sakit. Maka kalau kita mendengar seperti ini, perjalanan kita menuju kampung kita ini hukumnya wajib. Hukumnya menjadi wajib. Safar bisa juga menjadi hukumnya adalah sunnah. Seperti
setiap tahun yang kita laksanakan pulang kampung, kita mengadakan tali silaturahmi, kita menghubungkan persaudaraan dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, dengan kampung kita, dengan saudara kita. Pulang kampung yang seperti ini hukumnya sunnah dia, ya. Hukumnya menjadi sunnah. Kemudian seperti takziah, kita bertakziah di tempat yang jauh juga hukumnya sunnah. Yang bisa menjadi mubah adalah seperti kita tamasya, jalan-jalan, rihlah, ya. Ini rihlah ini, jalan-jalan ini hukumnya menjadi mubah, boleh. Kemudian juga safar bisa menjadi haram kalau di dalamnya perjalanan kita atau tempat yang kita tuju ada tempat maksiat. Seorang laki-laki pergi ke Bangkok tanpa didampingi oleh keluarganya, dampingi oleh istrinya, ya, didampingi oleh anaknya. Perjalanan dia menuju ke Pattaya, maka hukum perjalanannya ini menjadi haram. Bapak-bapak jalan-jalan ke Los Angeles, kemana Pak? Los Angeles. Mau ngapain ke sana biasanya? Ke Monaco. Biasanya di sana main apa? Main judi. Sekarang sudah di Indonesia sudah terkenal judi online. Hati-hati kita. Maka perjalanan ini menuju ke tempat-tempat maksiat hukumnya bisa menjadi haram. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka safar akan artinya keluar dari satu tempat, keluar dari tempat tinggal kita untuk menuju perjalanan yang jauh. Jadi dinamakan juga safar ini kalau sudah memenuhi 86 kilometer, baru kita boleh menggunakan qashar. Lebih utama mana? Qashar atau menjamak? Lebih utama mengqashar, ya. Jadi sholat di dalam perjalanan kita, di dalam perjalanan sholat seperti biasa 5 waktu dengan tepat waktunya, lebih utama kita menjamak daripada kita sholat seperti biasa. Mengqashar lebih utama daripada menjamak kalau di dalam perjalanan. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya kita mengqashar sholat. Kedua, bagaimana perjalanan seorang wanita yang tidak dengan mahramnya. Perjalanan wanita yang tidak dengan mahramnya. Jamaah rahimakumullah, safar untuk sesuatu yang jauh, perjalanan yang jauh, hendaklah kita tidak sendirian, tidak sendiri. Kalau bisa kita rombongan, kalau bisa kita berdua, bertiga. Utamanya tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fil wihdah, lau ya'lamun nas ma fil wihdah, ma a'lamu ma sara raqibun bil lail." Lau ya'lamun nas, ada juga hadis yang lain, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan. Ada lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalaulah manusia mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, maka manusia akan mengharapkan 1 tahun ini isinya adalah bulan Ramadan. Lau ya'lamun nas ma fil wihdah, kalaulah manusia mengetahui tentang bahayanya berjalan sendirian, ma'a'lamu, sebagaimana kata Nabi, aku mengetahuinya, masyara raqibun bil laili, maka dia tidak akan mau berjalan di malam hari sendirian. Karena kalau berjalan sendirian lebih banyak mudorotnya. Ya Pak, betul apa enggak Pak? Betul apa enggak?
Bapak kalau berjalan sendirian biasanya agak iseng dia, cari kawan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Cari kawannya cari kawan biasanya yang mana? Yang klimis-klimis, yang panjang rambutnya apa pendek rambutnya, Pak? Jawab yang jujur. Yang berkumis. Alhamdulillah. Ya, usahakan di dalam perjalanan kita tidak sendirian. Yang kedua adalah disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunat safar. Jadi kalau kita mau berangkat, mau pulang kampung, mau perjalanan yang jauh, mau umroh ataupun mau haji, sebelum kita berangkat masih posisi di rumah kita, disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Demikian pula begitu kita sampai, sebelum sampai rumah mampir dulu ke Masjid Raudhatul Muttaqin, sholat sunnah juga 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kharajta min manzilika fasholli rak'ataini yamna atika min makhrajis su." Idza kharajta min manzilika, kalau kita keluar dari rumah kita, fasholli rak'ataini, salat sunnah dulu 2 rakaat. Jangan main berangkat aja, sholat dulu 2 rakaat. Yamna'atika min makhrajis su'i, maka Allah akan menjaga kita daripada hal-hal yang jelek, daripada hal-hal yang membahayakan. Inilah berkah kita. Kalau mau keluar rumah, lebih-lebih perjalanan yang jauh, disunahkan kita juga untuk sholat sunnah 2 rakaat. Wa idza dakhalta ila manzilika fasholli rak'ataini yamna'atika min madkhalil su'i. Demikian pula idza dakhalta ila manzilika, begitu kita sampai di rumah kita, sampai di kampung kita, fasholli rak'ataini, mampir dulu ke masjid, mampir dulu ke mushola, sholat dulu 2 rakaat. Yamna'atika min su'i madkhali su'i, maka Allah akan menjaga kita daripada hal-hal yang buruk selama kita berada di rumah. Nah, ini yang utama kita. Jadi jangan lupa sholat sunat safar. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, disunnahkan juga kita untuk menyelesaikan urusan kita dengan hutang, utamanya hutang piutang, jangan sampai ketinggalan, ya. Karena amal kita ini tergantung daripada urusan hutang piutang kita. Tidak akan sampai kepada Allah sebelum urusan hutang piutang kita diselesaikan, ya. Maka urusan piutang kita, urusan kita dengan misalnya dengan tetangga ada, ya, urusan kita dengan sahabat kita, urusan kita dengan masjid kita masih ada, selesaikan dulu semuanya, ya. Selesaikan dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita untuk kita menyampaikan amanat. Amanat Nabi kita Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanat-amanat kaum Quraisy, semuanya dikembalikan. Urusan apapun juga dikembalikan. Demikian pula dengan kita, hendaklah kita untuk mengembalikannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan disunnahkan baiknya untuk mencari hari dalam perjalanan adalah hari Kamis. Ya,
Kalau tidak terpaksa, benar, usahakan kalau kita mau pergi pulang kampung kah, kemanakah, urusannya adalah sebaiknya kita hari Kamis. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga dikatakan kalau kita ingin membuka usaha baru, buka usaha, buka toko, buka apapun juga, atau ingin menempati rumah baru, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan sebaiknya, sunnahnya, bagusnya adalah hari Rabu. Hari apa Pak? Hari Rabu ya. Pada semua hari baik, semua hari juga baik. Tapi dalam kitabnya dikatakan aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrudu iza arada safaran illa yaumal khamis. Aqallu, jarang sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahruju, keluar untuk melaksanakan bepergian safar illa yaumal khamis, kecuali pada hari Kamis. Kalau memang tidak terpaksa, kecuali hari apa saja juga boleh. Tapi kalau kita disuruh memilih, sebaiknya kita pilih hari Kamis. Kalau kita ingin buka usaha, dalam kitab Ta'lim Muta'alim sebaiknya atau menempati rumah baru dimulainya pada hari Rabu. Jamaah rahimakumullah, kemudian juga disunahkan bagi kita yang ingin berperjalanan jauh, pulang kampung kah, atau umroh atau haji, sebaiknya kita bersodakoh sebelum berangkat. Sodakoh, as-sodakotu tadfa'ul bala. Sodakoh ini mencegah daripada musibah. Sodakoh ini mencegah daripada bencana. Kemudian juga saya ingatkan lagi, kalau mau pulang kampung biasanya kan hari raya Idul Fitri, ya apa tidak? 2 hari kah, sehari sebelum Lebaran. Maka sebaiknya urusan kita dengan zakat dikeluarkan dulu di rumah kita. Ya, zakat fitrah, karena banyak kejadian dia pulang besoknya mau Lebaran pagi hari, dia pulang ternyata sampai malam hari dan pagi harinya Idul Fitri belum sampai. Kenapa? Karena macet. Padahal dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Keluarkan dulu semuanya. Zakat mal kah, zakat fitrah kah, zakat makan boleh yu'ajil. Kalau memang belum bulan depan, maka boleh kita keluarkan sekarang dari bulan ini. Ya, maka sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, as-shadaqatu tamna'ul ghadaballah. Sedekah itu juga termasuk mencegah daripada kemurkaan Allah. Sedekah juga mencegah daripada kemurkaan Allah. Kemudian selanjutnya di dalam perjalanan ini, penyakit kita kadang-kadang hindari musik. Hindari apa? Musik. Ya, apalagi ada bawa hewan anjing, nggak boleh kita. Ya, kadang-kadang kan memang enak perjalanan, apalagi naik bis. Kadang-kadang lagunya pil koplo, ya apa tidak? Jalan. Apalagi kalau ke Medan, lagunya Melayu aja semuanya. Nikmat itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashaqul malaikatu rubqatan fiha kalbun wala jarasun. La tushabul malaikatu, malaikat tidak akan menyertai, malaikat tidak akan mendampingi, rubqatan fiha, di dalam perjalanan kita, kalau di dalamnya ada kalbun wala jarasun, anjing dan musik bunyian. Jadi istilahnya lah Al-Quran, ya apa tidak? Enak banget. Iya, ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, bacaan sholawat, nikmat kita daripada mendengarkan musik. Apalagi bapak-bapak kita sambil juga kita mengulangi daripada
bacaan Al-Quran kita, hafalan bacaan Al-Quran kita. Ya. Jamaah rahimakumullah, bacaan ketika kendaraan naik tanjakan dan bacaan kita kendaraan kita turun. Kalau lagi tanjakan, maka kita disunahkan untuk bertakbir. Untuk apa? Bertakbir. Pada saat kendaraan kita menurun, maka kita disunahkan untuk membaca tasbih. Ibnu Jabir, wa Ibnu Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna iza sa'idna kabbarna wa iza nazalna sabbahna. Hadis riwayat Bukhari, hadis ini sahih. Kami bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jabir berjalan bersama Nabi, iza sa'idna kabbarna, apabila perjalanan kita menanjak kabarna, kita bertakbir Allahu Akbar. Jadi kalau bertakbir Allahu Akbar. Wa iza sha'idna sabbahna, apabila kita perjalanan menurun membaca tasbih subhanallah. Ya, membaca tasbih subhanallah. Maka begitu kita di perjalanan, kita disunahkan juga untuk memperbanyak doa. Di antara doanya ikuti saya, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu, Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Rasulullah kalau lagi di perjalanan baca doa seperti ini. Ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Allahumma hawwin alaina safarona hadza wa atwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Ini dalam perjalanan. Nanti kalau mau berangkat ada lagi, masih di rumah. Ini di dalam perjalanan kita disunahkan baca banyak doa seperti Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadza al-birra wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, fi safarina hadza, dalam perjalanan ini, al-birra, kebaikan, wat taqwa, dan nilai takwa. Jadi dengan kita bersafar, dengan kita berjalan, dengan kita pulang kampung, menambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah nilai kebaikan kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kebesaran Allah, bagaimana gunung-gunung ditundukkan, bagaimana pohon-pohon yang sedemikian rindangnya, bagaimana sungai-sungai yang nampak menandakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kebesaran Allah. Supaya maka kita disuruh sapir, disuruh keluar, siru fil ardi panzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kita disuruh untuk berjalan di muka bumi ini. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi ini. Lihatlah apa-apa akibat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lihat bagaimana umat-umat yang terdahulu. Lihat bagaimana kebesaran Allah. Lihat bagaimana lautan. Lihat bagaimana pegunungan dan lain sebagainya. Kita disuruh untuk melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita disuruh untuk melihat. Kemudian berdoa, Allahumma hawwin alaina safarona hadza wa atwi anna bu'dahu. Allahumma hawwin, mudahkan
ringankan. Karena kita dalam doa selamat, Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Ya apa tidak? Nah, Allah kalau di sini Allahumma hawwin alaina safarona. Ya Allah mudahkan, ya, ringankan, ya. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang berat, jauh, apalagi mau pulang kampung ke Medan naik mobil lagi. Wa'atwi anna bu'dahu, ya, wa'atwi anna bu'dahu, pendekan. Artinya pendekan di sini enggak terasa. Perjalanan kita tidak terasa, enggak terasa. Nikmat sekali perjalanan. Allahumma antas sahibu bis sabari. Ya Allah, engkaulah pendampingku, sahib, sahabatku, engkaulah pengiringku di dalam perjalanan ini, wal khalifatu fil ahli, dan engkaulah penjaga, penolong, pendamping keluargaku yang masih ada di rumah. Allahumma antas sahibu bis sabari wal khalifatu bil ahli. Maka kita disunahkan banyak baca berdoa di dalam perjalanan ini, ya. Banyak sekali kita baca doa. Kemudian karena doa orang yang musafir juga salah satu di antara doa yang mustajab. Hati-hati doa orang kita. Ini doa lagi kita dalam perjalanan untuk nilai ibadah, perjalanan untuk nilai silaturahmi, perjalanan untuk mempererat kekeluargaan. Di dalamnya ada doa yang mustajab. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun da'watin la turaddu da'watul walidi, da'watus shaimi, wa da'watul musafiri. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik berkata, Rasul bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun da'watin la turaddu, 3 golongan, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah da'watul walid, doa orang tua kepada anak. Pak, kalau kita lagi ngasih makan anak kita atau cucu kita, sekalian kita doakan, ya Allah, berikan kepada cucuku, anakku ini rizki yang halal, rizki yang berkah untuk bekal ibadah. Berapa kali kita masih nyuapin itu? Begitu anak kita mau berangkat sekolah, Bu, anak kita mau berangkat sekolah, pamit sama kita, cium tangan kita sambil kita doakan, ya Allah, baguskan akhlaknya, tinggikan ilmunya, kuatkan iman dan Islamnya. Berapa kali dalam sehari dia pamitan. Jadi doa tidak hanya pada saat kita selesai sholat. Tidak hanya selesai sholat. Begitu anak kita sedang bermain, doakan, ya Allah, baguskan akhlaknya, kuatkan fisiknya, kemudian juga kuatkan ilmunya, baguskan perangainya. Doakan. Lagi tidur kita juga mendoakan. Jadi setiap waktu. Jadi doa anak kepada anak kita itu bukan hanya selesai sholat. Setiap waktu kita bisa mendoakan anak. Da'watul walid wa da'watus shaimi. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wa da'watul musafiri. Ini hadis sahih dari Anas bin Malik, doa orang yang sedang di dalam perjalanan. Maka di dalam perjalanan enak sekali kita, nikmat sekali. Perbanyak kita berdoa. Kenapa doa orang dalam perjalanan ini mustajab? Karena as-safaru qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab.
perjalanan ini, safar ini adalah qit'ah, bagian daripada azab di sini bukan siksa, tetapi adalah bagian daripada yang menyusahkan. Kita pergi jauh, kita pergi ke pulang kampung, ini kan perjalanan yang menyusahkan, melelahkan. Ya, perjalanan yang melelahkan, yang menyusahkan kita. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Sahih Imam Bukhari wal Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan kita ini pulang kampung, perjalanan kita untuk menuju ke satu tujuan ini qit'atun minal azab, yang sangat menyusahkan dan sangat melelahkan. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Kalau kita lagi di perjalanan, makannya sudah tidak sesuai dengan waktunya. Ya apa tidak? Kita jam di rumah 12:30, jam 12 bisa makan tepat waktu. Pagi jam 7, jam 8 tepat waktu. Semalam jam 5, jam 6 tepat waktu. Tapi kalau di perjalanan bisa-bisa kita tidak tepat waktu. Dan makanan yang di perjalanan kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Demikian pula minuman, demikian pula istirahat kita, tidur kita. Bagaimana mau tidur orang di dalam perjalanan? Betul Pak Haji? Betul? Nah, gimana mau tidur dalam perjalanan? Ya. Maka fa iza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahliha. Bila selesai urusan kita, segera kita kembali pulang. Jangan berlama-lama. Segera kita kembali untuk pulang, ya. Segera kita untuk pulang. Jadi kalau sudah selesai urusan, kembali kita untuk pulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah di dalam perjalanan kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca doa. Dan juga kita disunnahkan untuk mengqashar sholat. Jadi dianjurkan untuk mengqashar sholat dan meninggalkan sholat sunnah rawatib. Gak usah sholat sunnah rawatib kecuali qobliyah subuh. Ya. Jadi kalau di perjalanan gak usah sholatnya seperti biasa. Gak usah kita menjamak, lebih utama kita mengqashar. Lebih utama kita mengqashar sholat. Dan tidak usah melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Ya, kecuali qobliyah subuh. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah wa sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan para sahabatnya. Bagaimana dalam perjalanannya? Falam yazid ala rak'ataini. Nabi tidak pernah lebih daripada sholat kecuali dengan 2 rakaat. Jadi zuhurnya berapa rakaat? 2 rakaat. Asarnya berapa rakaat? 2 rakaat. Maghribnya berapa rakaat? 3. Ntar 2 lagi, potong lagi. Maghribnya berapa rakaat? 2. Maghribnya berapa rakaat? 1,5. Salah juga. Tetap di 3. Isya berapa rakaat? 2. Subuh berapa rakaat? Wah, tadi kurangin lagi 1 lagi. Tetap 2. Maka kita disunahkan untuk mengqashar sholat. Maka di samping kita mengqashar, orang mengqashar pasti menjamak. Paham maksudnya? Kalau kita mengqashar pasti menjamak, tapi tidak semua menjamak sholat itu akan mengqashar.
Orang mau qasar pasti menjamak. Ya, nanti saya berikan niatnya yang mudah dan ada yang juga agak panjang sedikit. Yang mudah saja. Di perjalanan kita, saya berikan yang mudah dulu, yang gampang karena gampang diapalnya. Kita berjalan mau kita sholat itu jamaah takdim ataupun jamaah takhir, ya. Mau jamaah takdim atau jamaah takhir. Kita ini sama saja niatnya. Begitu kita sampai di perjalanan misalnya jam 1 siang, kita mau sholat zuhur dan sholat asar. Zuhurnya 2, asarnya 2. Yang kita kerjakan apa dulu? Zuhur dulu, baru asar. Ini kita niatnya yang gampang saja. Ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Mudah apa tidak? Gampang apa enggak? Kalau qasran pasti berapa? 2. Habis itu kita sholat, habis langsung kita qomat lagi, baru sholat asar. Balik niat yang pertama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Selesai. Atau kita mau sholat asarnya atau zuhurnya kita tarik di waktu asar. Nanti kita sampai di Solo atau Semarang, atau kita sampai di Lampung, atau kita sampai di Palembang jam 4 sore. Kita zuhurnya kita dikerjain pada waktu asar saja. Ya sudah, asar dulu baru zuhur. Niatnya sama saja. Kita sampai jam 4 sore misalnya, kita niat lagi, kita ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Sholat apa itu barusan? Asar. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat zuhur. Nah, niatnya sama lagi. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Selesai. Mau pilih jam 1, mau pilih jam 4, silahkan, bebas. Yang penting kita mengqasar sholat. Jadi mengqasar lebih utama daripada menjamak. Maka orang yang sedang musafir, sunnahnya tidak usah melaksanakan sholat Jumat kalau hari Jumat. Lebih utama meninggalkan sholat Jumat, lebih utama. Tapi kalau ada yang mau ikut sholat Jumat juga tidak apa-apa. Tapi lebih utama, tadi saya katakan, lebih utama mengqasar daripada menjamak. Lebih utama menjamak daripada kita sholat seperti biasa. Nanti jam 12 berhenti sholat zuhur, ntar jam 3 berhenti sholat asar, ntar jam 6 berhenti sholat maghrib. Merepotkan. Karena dikatakanlah as-safaru qit'atun minal azab, perjalanan yang melelahkan. Maka kalau dikasih rukhsah, keringanan, gunakan. Kok kenapa 2 rakaat Pak Ustaz lebih utama? Karena Nabi kita Muhammad SAW setiap safar menggunakan qasarnya. Ya. Sekarang kita memakai niat yang kedua, zuhur dengan asar. Asar kita tarik ke jamaah takdim. Misalnya jamaah takdim, jamaah takdim zuhur dulu baru asar. Kalau jamaah takhir, asar dulu baru maghrib. Betul apa tidak? Zuhur dulu baru asar dulu baru zuhur. Maghrib dengan isya. Ya, kalau kita jamaah takdim, maghrib dulu baru isya. Jamaah takhir, isya dulu baru maghrib. Sekarang kita laksanakan zuhur dengan asar, dikerjakan pada waktu zuhur. Niatnya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri qasran
rakaataini jama' takdim lillahi ta'ala. Rakaat apa barusan zuhur qasar 2 rakaat jama' takdim. Habis zuhur kita mengerjakan sholat asar. Ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhul asri qasran rakaataini jama' takdim lillahi ta'ala. Baru bersolat asar. Demikian pula nanti kita mau tarik zuhurnya di waktu asar. Jama' takdimnya tinggal kita ganti dengan jama' takhir. Ya, jama' takdimnya kita ganti dengan jama' takhir. Ya, itu aja perbedaannya. Baik itu isya maupun maghrib, kecuali sholat subuh tidak ada, tetap kita laksanakan seperti biasa. Maka boleh sholat subuh kita melaksanakan qobliyah subuh. Tapi dalam perjalanan tidak ada sholat sunnah rawatib. Dengar apa enggak? Tadi ya sholat sunnah rawatib. Jamaahnya udah pada naik bis mau berangkat, ditungguin terus. Ya, ditungguin terus. Baik, satu bab sebelum saya lanjutkan ke bab yang lainnya. Ada yang ingin bertanya? Monggo, silakan Pak Haji. Pak Haji Rahmat ya. Sebelum berangkat sholat sunnah Iya. tapi berangkatnya pada subuh kan tidak dibolehkan sholat sunnah pada subuh. Iya, baik. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ada sholat-sholat yang terikat dengan waktu dan juga ada sholat-sholat yang tidak terikat dengan waktu. Ya Pak Haji Rahmat, sholat jenazah terikat dengan waktu apa tidak? Tidak. Pada subuh boleh apa sholat jenazah? Pada asar boleh apa tidak? Boleh. Sholat tahiyatul masjid terikat dengan waktu apa tidak? Tidak. Bapak ibu datang kemari jam 5:30 misalnya, boleh gak 5:30 sore kah, 5:30 pagi kah? Boleh gak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Sholat sunnah badal wudu terikat dengan waktu apa tidak? Tidak. Termasuk juga diantaranya sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar juga tidak terikat dengan waktu. Ya, sholat sunnah safar tidak terikat dengan waktu. Ya, sholat tahiyatul masjid, ba'dal wudu, sholat sunat dan sholat jenazah, termasuk diantaranya sholat sunat safar juga tidak terikat dengan waktu. Bapak jamaah rahimakumullah, begitu kita sudah sampai kampung, maka kita masih dapat rukhsah bisa melaksanakannya menjama' atau mengqashar selama berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Nikmat. Ya. Nikmat, enak. Pak Haji Herman berjalan sampai Palembang. Begitu sampai Palembang, Pak Haji Herman masih boleh gunakan rukhsah menjama' atau mengqashar. Masih boleh berapa hari? 3 hari. Memang ada perbedaan pendapat ulama di sini. Yang pertama tadi seperti tadi, siapapun juga masih bisa mendapatkan rukhsah selama 3 hari. Tapi pendapat yang kedua mengatakan kalau perjalanan itu adalah orang aslinya atau perjalanan untuk perdagangan bisnis, maka begitu sampai di tempat tujuan tidak ada rukhsah. Pak Haji Herman dengan saya ke Palembang, dengan saya ke Palembang. Begitu sampai ke Palembang, Pak Haji Herman tidak bisa menggunakan rukhsah. Kenapa dia tidak boleh menggunakan rukhsahnya? Penduduk aslinya. Saya bisa gunakan rukhsah. Kenapa? Karena saya bukan penduduk asli, karena saya adalah pendatang di sana. Paham maksudnya? Paham maksudnya Pak? Kalau KTP kita KTP baik, KTP tidak terikat. Yang terikat adalah bapak kecilnya di mana, besarnya di mana, lahirnya di mana. Pak Haji Rahmat orang Medan,
dengan Habib Hasan berangkat ke Medan. Begitu sampai di Medan, Pak Haji Rahmat nggak bisa menggunakan rukhsahnya. Kenapa? Karena Pak Haji Rahmat lahir di Medan, besar di Medan, sekolah di Medan. Pak Habib Hasan bisa sampai ke Medan, bisa gunakan rukhsah karena bukan penduduk asli. Kedua, karena bisnis, dapat tugas dari kantor untuk menuju ke satu daerah, ya apa tidak? Karena perjalanan bisnis ini, maka tidak bisa kita menggunakan rukhsah. Ini ada dua pendapat. Silakan mau ngambil dua-duanya betul. Saya bertanggung jawab karena ini pendapat daripada ulama. Boleh saja, ya, menggunakan rukhsah. Saya pendapat yang pertama aja Pak Ustadz. Mumpung di kampung mendapat rukhsah, tapi jangan lebih daripada berapa hari? 3 hari, ya, begitu sampai kampung. Baik, lanjutkan. Mumpung ingat, begitu Bapak pulang dari kampung, sampai di rumah, di perjalanan misalnya, sampai di Bakahuni atau sampai di Cikampek, kebetulan sore jam 5, kita nanti sholat maghrib dan isya-nya di rumah. Kan gitu ya? Ada nggak yang kayak gitu? Begitu sampai Bakahuni jam 4 sore, nanti kita sampai di Jati Keramat jam 9, jam 8. Ya, Pak ya? Maka begitu sampai di rumah tidak bisa menggunakan qashar. Yang kita gunakan adalah jamaah. Yang digunakan apa tadi? Nggak boleh kita memakai qashar. Kenapa? Karena kita sudah sampai di rumah. Kecuali berhenti dulu, ya, berhenti misalnya di Kerawang Barat, Kerawang Timur, berhenti, bolehlah gunakan qashar. Tapi kalau sudah sampai di rumah, tidak boleh lagi menggunakan qashar. Yang boleh kita gunakan adalah menjama. Ya, yang kita gunakan adalah menjama. Silakan Bapak. Mengenai fitrah tadi Pak, misalnya kita sampai di kampung tuh belum, artinya ya pasti kita nggak dapat waktu membayar fitrah. Kemudian kan sekarang kan tinggal menelpon anak. Iya, betul. Menelpon anak kita bayarkan fitrah Bapak. Betul, bisa Pak. Alhamdulillah. Sekarang udah. Sama diantaranya sabar untuk hutang piutang, hukumnya juga wajib, ya Pak tidak? Ya sekarang nggak perlu kita berjalan jauh lah, punya urusan hutang piutang di Palembang, di Surabaya, Semarang, nggak usah pergi ke sana, cukup dari mana? Dari HP di rumah, apa maksudnya? Demikian juga dengan zakat fitrah. Demikian pula dengan zakat fitrah. Inilah kemajuan zaman. Saya masih memperbolehkannya, tapi lebih utama kalau kita bertemu secara langsung. Saya masih belum memperbolehkan zakat mal itu transfer. Saya masih belum memperbolehkan. Memang ada ulama yang memperbolehkan, silahkan, nggak ada masalah. Karena zakat mal itu adalah untuk lingkungan. Ya, saya masih belum memperbolehkan. Ya, dan berzakat ke Palembang, ke Sumatera, ke Jawa, saya masih belum. Karena lingkungan Jati Keramat juga masih sangat betul apa enggak? Kira-kira lingkungan kita masih ada yang kurang apa tidak? Urusan di kampung kita masih ada lagi orang sana yang memikirkan, yang mengeluarkan. Saya masih belum mengizinkan jamaah saya untuk mentransfer zakat, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat harta, kecuali tadi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat di tengah perjalanan, besok udah mau sholat Id, ya udah terpaksa transfer. Ya. Lebih utama kita bertemu secara langsung, dan lebih utama lagi kita bertemu dengan mustahidnya. Itu yang tidak.
lebih utama ketemu dengan mustahiknya. Di masjid ini hanya mempermudah kita, meringankan kita yang wajib mengeluarkan. Tapi kalau bisa kita ketemu mustahiknya, lebih utama mustahiknya. Ya, lebih utama mustahik. Nanti kita bahas bab itu. Udah kita bahas belum ya? Udah kita bahas. Ada yang lain? Mana? Sudah 3 kali. Ya, sudah yang lain. Baik, sebelum waktu jam 6 kita sholat sunat Isyraq ya. Sholatnya namanya sholat sunnah Isyraq, waktunya namanya waktu suruk jam 6 masih ada. Baik, kita lanjutkan satu bab lagi saya inginkan. Kemudian batas daripada bacaan tahiyat awal, mana kita berhentinya? Ya, apa tidak? Biasa pada saat kita tahiyat awal, ya, di mana kita berhentinya? Tapi sholat subuh nggak ada tahiyat awal. Tahiyat subuh nggak ada tahiyat awal. Ya. Menurut mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak boleh menambahkan. Ya, tetap kita sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk kita baca sama-sama tahiyat awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini. Ya, ini pendapat daripada Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dalam kitab Tuhfatul Fuqaha berkata Al-A'la As-Samarqandi daripada murid Imam Hanafi, panaqulu fit tasyahudil awal la yazidu alaihi syai'un inda amatil ulama. Sebagian besar ulama berpendapat menurut mazhab Imam Hanafi dan Maliki, fit tasyahudil awal, dalam tahiyat awal la yazid, enggak boleh ditambah, cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam kitab Tuhfatul Fuqaha jilid 1 halaman 131. Juga dikatakan dalam kitab Mawahibul Jalil dari Imam Ar-Ruwaini Al-Maliki qala wa amma tasyahudul awwalu fala yazidu bihi ala tasyahudil awwali du'aun wala ghair. Maka dalam tasyahud awal tidak boleh ditambahkan apapun juga, walaupun di dalamnya ada doa. Ini tasyahud awal. Ya, bukan tahiyat awal. Yang benar adalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk menambahkan apa? Bacaan sholawat. Dua-duanya benar, nambahin boleh, gak nambahin juga boleh. Kenapa Imam Syafi'i menambahkan dengan bacaan sholawat? Masnunun bihi wali anna kullu maudu'in kana zakarullah wa zakar rasul. Karena setiap ibadah wajib mengingatkan kita mengingat kepada Allah dan mengingat kepada Rasulullah. Maka di dalam tasyahud awal jangan hanya mengingat kepada Allah, juga mengingat kepada Rasulullah menurut mazhab Syafi'i. Tapi dua-duanya betul. Yang tidak betul, yang tidak menggunakan tasyahud awal, rakaat kedua naik aja dia. Iya, pikirannya dia kemana? Ya, kita baca sama-sama menurut mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu
wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titik sampai di sini. Menurut mazhab siapa tadi? Imam Syafi'i. Dua-duanya betul. Ya, mau pakai yang pertama sampai kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh, nambahin sholawat juga boleh. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga boleh. Enak kok Islam, bebas. Semuanya ada yang tanggung jawab. Saya ngajar begini bukan tanggung, ada berdasarkan kita. Yang ngarang alim, hafiz, mufasir, muhaddis, orang faqih. Ya, faqih semuanya. Nah, kita apa bang? Pangkat kita mau nyalahin mereka? Ya apa tidak? Nggak berhak kita. Hafal Quran juga nggak hafal, apalagi hadis. Berapa ribu hadis Bapak hafal? Muhaddis itu minimum 500.000 hadis. Berapa Pak? 500.000 hadis. Berapa ratus ribu hadis Bapak hafal sekarang? Muhaddis ya. Mau nyalain Imam Syafi'i dari mana? Wah, Imam Syafi'i jutaan hadis dia hafal, ngarang kitab nggak kayak kita. Tulis, semua sudah ada di kepala. Nggak ada dari referensi dulu. Ya Bapak. Kita kan kayak saya begini ngajar dari referensi dulu. Imam Syafi'i mah enggak, Imam Maliki tidak, sudah di atas. Imam Ghazali setiap ngarang kitab nggak pernah pakai referensi, semua sudah ada di sini. Gimana Pak? Pendapat siapa itu? Ya, kitab apa dulu? Ya, kita nggak bisa menyalahkan ya, karena banyak ulama-ulama kita ya ilmu kasyafnya lebih tinggi mereka. Ada satu hadis mereka bisa langsung menanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bisa langsung. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita. Sama juga dengan iza hamalatir janazah ila aknabin nas iza solihatan qala qaddimuni. Apabila jenazah sudah diangkat, apabila ini jenazah orang soleh, qaddimuni, segerakan, cepetin. Karena dia udah tahu tempatnya akan di surga. Dengar apa enggak Bapak? Semua makhluk mendengarkan kecuali manusia. In kanat ghairu sholih, kalau memang itu jenazah ghairu sholih, qala, ini jenazah berkata, ya wailaha aina tazhabina biha, celaka aku sekarang, celaka aku, mau bawa kemana jasad saya? Semua makhluk mendengar. Bahkan dikatakan dalam hadis ini, kalau manusia mendengar pasoiko pingsan saking apanya dia, saking perihnya dia, saking takutnya dia mendengar. Dia bawa dari rumah ke masjid, dia sudah berkata qaddimuni, segerakan aku, segerakan. Tapi kalau boleh soleh, ya wailaha, ya celaka aku ini. Ya, maka mari sama-sama kita masih punya waktu, masih belum sampai ada yang memandikan, ya enggak? Tapi cepat ataupun lambat, satu saat besok ataupun lusa akan ada orang yang memandikan kita. Yakin apa tidak? Yakin apa enggak? Sempat ataupun lambat, besok ataupun lusa akan ada orang yang mengkafani kita. Cepat ataupun lambat. Ya, maka dikatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajar, ada batas waktunya. Jangankan pribadi, kerajaanKah, dinastikah, negarakah, apapun juga ada batas waktunya. Apalagi cuman orang kayak kita, ada batas waktunya. Lihat bagaimana kerajaan Yunani, bagaimana kerajaan Romawi, kemudian bagaimana kerajaan Parsi, bagaimana kerajaan Turki Utsmani, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Fatimiyah. Ada batasnya, ya apa tidak? Ada batasnya. Apalagi kita manusia, yakin, maka kita persiapkan diri kita. Maka kalau kita tanya orang yang di kuburan, apa yang dia minta? Cuma satu, hidupkan saya. Hidupin, saya mau ibadah, saya mau bertobat. Nah kita masih hidup kok masih malas-malas kita. Mau cari apa kita? Ya, kalau ditanya, Bapak tanya, kan masih banyak orang yang di bawah umur kita sudah duluan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Bapak umurnya rata-rata kan 14, 15, 16 nih rata-rata depan saya ini. 14 ke 16, Bapak 17. Hah? Dari belakang 17, dari depan 71. Bu, ini bapak-bapak kacau juga, Bu. Maunya muda aja dah. Iya. Lihat orang sudah duluan di sana. Kalau mereka ditanya, bisa diminta mengingin apa? Mau minta hidup barang sesaat saja untuk ibadah kepada Allah. Kita alhamdulillah, insya Allah Bapak, berkah pengajian kita Ibu, segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua husnul khotimah di dunia wal akhirah. Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan Allah berkahi rizki kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk melaksanakan salat sunat Isra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.